Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Martin Surajaya. Di acara kali ini kita akan mendiskusikan, memperdebatkan suatu topik yang tentunya sangat menarik ya, mengenai logika. Logika ini seringkali dianggap sebagai bread and butter-nya atau sarana utama dalam mengerjakan filsafat. Gitu. Dan banyak perdebatan mengenai ini dari sejak zaman Yunani kuno sampai dengan masa kontemporer ini. Dalam diskusi kali ini kita akan fokus pada dua aspek yang menarik ya untuk dibahas, yaitu yang disebut sebagai logika transendental yang berkembang dalam konteks filsafat Jerman di abad ke-19, yaitu khususnya mulai dari abad 18-19, antara lain muncul dalam pemikiran Immanuel Kant ya, yang kemudian berkembang dalam suatu mazhab transendental mazhab idealisme Jerman yang kemudian membuahkan suatu konsepsi tentang logika yang tentunya menarik ya, perspektif yang kemudian sangat berpengaruh dalam sejarah filsafat abad ke-20. Selain itu juga kita akan membahas mengenai filsafat logika mengenai dari aspek formalnya, logika formal atau apa yang biasa disebut juga logika matematis yang berkembang di abad ke-20 yang utamanya bekerja dalam lingkup kajian filsafat analitik. Nah, bersama dengan kita hadir di sini adalah dua pembicara. Yang pertama adalah Bapak Dr. Fitzgerald Kennedy Sitorus yang merupakan pakar dalam kajian filsafat logika transendental dalam pengertian filsafatnya Immanuel Kant sampai dengan Hegel. Jadi lingkup kajian utamanya yang sangat didalami oleh Pak Fitzgerald adalah mengenai topik itu gitu. Dan rasanya tepat sekali kita hadirkan di sini untuk mengangkat suatu pembacaan yang menarik tentang logika transendental. Pak Fitzgerald Kennedy Sitorus sendiri adalah lulusan dari S1-nya di STF. Saya kenal sejak dari zaman kuliah karena saya sering ikut diskusi yang diselenggarakan oleh komunitas yang diasuh oleh Bapak Sitorus ini, komunitas Hegel dulu, diskusi bab per bab, paragraf per paragraf dari fenomenologi roh, science of logic, dan seterusnya. Dan kemudian S3-nya di Goethe Universität ya kalau nggak salah ya di Frankfurt. Juga mendalami kajian tentang idealisme Jerman dalam konteks filsafat Kant. Dan bersama dengan kita juga sudah hadir Bung Ainu Saja dari UGM yang merupakan juga pengkaji filsafat di Zeno Center for Logic and Metaphysics yang mendalami topik-topik di seputar masalah logika formal ya, berkaitan dengan perkembangan logika di abad ke-20. Nah, sebagai pengantar awal sebetulnya problem utama yang seringkali didiskusikan ketika kita bicara logika adalah mengenai hubungan antara apakah logika itu adalah sesuatu yang ada di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, ataukah dia ada di dunia gitu. Berbagai filsuf akan memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai itu. Tapi kita akan mulai mungkin dengan pemaparan yang merupakan bagian dari menjadi mainstream dalam sejarah filsafat yang kita kenal sampai sekarang, yaitu filsafat yang muncul sepeninggal Immanuel Kant. Oleh karena itu saya persilahkan ke Pak Fitzgerald Kennedy Sitorus dulu untuk mengawali uraian malam ini. Saya persilahkan Pak. Terima kasih Martin, lama tidak bersuara ya. Iya Pak. Kau manggil saya Bapak itu saya merasa menjadi sangat tua itu. Selamat malam saudara-saudara sekalian yang tekun menghadiri kuliah ini dan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Filofest yang sangat menarik dan bagus ini ya. Sebagaimana tadi Martin katakan, selamat malam juga untuk nanti teman diskusi Bung Ainu ya. Semoga nanti diskusinya bisa mencerahkan. Nah, sebagaimana tadi dikatakan oleh saudara Martin, saya akan berbicara mengenai logika transendental Immanuel Kant, ya. Sehingga nanti bisa kita berdiskusi dan kita nanti bisa melihat apakah memang ada hal yang perlu diperdebatkan antara logika transendental dan logika formal, gitu ya. Karena keduanya berada pada wilayah yang berbeda dengan tugas yang berbeda. Nah, saya akan share screen, mungkin saya bisa dibikin juga sebagai co-host ya. Teman-teman bisa ya menjadikan Pak Sitorus ya. Nah, udah. Oke, ya.
Mana tadi dia? Bentar. Oke, udah ya. Nah, untuk bisa melihat konteks logika transendental Immanuel Kant dan nanti kita melihat perbedaannya atau distingsinya dengan logika formal ya, kita perlu melihat dulu sebenarnya yang mau dicapai oleh Immanuel Kant itu melalui filsafat transendentalnya apa, ya, sehingga kita bisa menilai nanti apakah memang atau bagaimana hubungan antara logika transendental dengan logika formal. Jadi dalam presentasi saya yang hanya 10 slide itu, semoga saya bisa menyampaikannya dalam waktu yang singkat, 20 menit kalau nggak salah kata panitia ya. Ya. Nah, ini semua bertolak dari keinginan Immanuel Kant untuk menjadikan metafisika sebagai ilmu ya. Ini latar belakangnya adalah bahwa Immanuel Kant itu ingin membuat metafisika memiliki kedudukan yang sejajar, setara dengan ilmu-ilmu alam dan matematika yang pada zamannya sangat maju. Kita ingat saja dengan ilmu alam dari Newton misalnya, yang bisa pasti memiliki progres ya. Nah, Immanuel Kant juga berusaha bagaimana caranya agar metafisika itu bisa sebagai ilmu pengetahuan. Itu yang menjadi motif keseluruhan proyek filsafat dia. Nah, tetapi pertanyaan bagaimana metafisika bisa menjadi ilmu pengetahuan, yang artinya yang pasti tidak selalu diwarnai oleh perdebatan, karena sejarah metafisika itu kan sejarah perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Nah, lalu dia ingin menjadikan itu sebagai ilmu. Nah, pertanyaan mengenai bagaimana metafisika sebagai ilmu pengetahuan itu mungkin, itu tentu tidak bisa diteliti secara langsung, karena bagaimana meneliti pertanyaan itu ya. Pertanyaan itu kan tidak ada objeknya ya. Oleh karena itu, Kant itu mereformulasi pertanyaan itu menjadi pertanyaan mengenai kemungkinan ilmu pengetahuan. Jadi dalam rangka menjawab proyek atau pertanyaan bagaimana metafisika sebagai ilmu itu mungkin, maka pertama sekali yang harus dijawab adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu mungkin. Ya. Itu pertanyaannya. Tetapi pertanyaan mengenai bagaimana ilmu pengetahuan itu mungkin, itu hanya bisa dijawab dengan lebih dulu menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pengetahuan yang bersifat umum dan niscaya itu mungkin. Karena salah satu karakter atau ciri ilmu pengetahuan adalah keuniversalitasannya dan keniscayaannya. Jadi pernyataan-pernyataan sains itu atau ilmu pengetahuan itu bersifat umum dan niscaya, dan itulah yang membuat dia disebut sains. Metafisika sebelumnya tidak seperti itu ya. Nah, tetapi apa itu pernyataan-pernyataan yang bersifat umum atau universal dan niscaya? Itu tidak lain dari pernyataan-pernyataan yang bersifat sintetis a priori. Ya, jadi kita melihat dari pertanyaan bagaimana metafisika itu mungkin direformulasi, dikonkretkan sehingga menjadi pertanyaan mengenai bagaimana putusan-putusan sintesis a priori itu mungkin. Sintesis a priori adalah putusan yang predikat menambahkan sesuatu kepada subjek, ya, tetapi ya itu sintesis, tetapi penambahan itu tidak berdasarkan pengalaman, tidak a posteriori, melainkan a priori. Nah, karena itu pernyataan itu bisa menambah pengetahuan kita mengenai realitas. Jadi, oleh karena itu, dalam bukunya Kritik der reinen Vernunft itu, Critique of Pure Reason itu kan itu mengawali penelitiannya dengan bagaimana putusan sintesis a priori itu mungkin. Ya. Nah, putusan sintesis a priori itulah yang menjadi dasar ilmu pengetahuan. Itu contohnya. Jadi contohnya adalah pernyataan semua kejadian pasti ada penyebabnya, ya, atau semua benda jatuh dari atas ke bawah itu bersifat sintetis, tadi sudah dijelaskan, karena predikat penyebab tidak secara konseptual terkandung dalam konsep kejadian, melainkan itu ditambahkan, tetapi bukan secara posteriori. Kita menghasilkan keputusan tersebut tanpa harus meneliti semua kejadian yang pernah ada di muka bumi.
melainkan itu secara a priori. Nah, yang a priori itu nanti yang akan diteliti. Jadi fakta keberlakuan putusan sintetis a priori itu, sebagaimana terlihat dalam pernyataan-pernyataan ilmu alam, misalnya semua air kalau dipanaskan 100 derajat Celcius mendidih, gitu ya, itu a priori. Karena kita memberikan statement itu tanpa lebih dulu memanaskan semua air yang ada di muka bumi ini, dan itu tidak mungkin. Nah, yang a priori itu yang kemudian menjadi pokok penelitian Immanuel Kant. Dia mengatakan, karena pengalaman empiris itu selalu bersifat partikular dan kontingen, ya, maka tidak mungkin kepastian bisa diturunkan dari yang empiris dan kontingen itu. Karena itu tidak ada jalan lain bahwa kepastian dan keniscayaan itu hanya bisa berasal dari subjek yang memberikan pernyataan. Struktur a priori yang memungkinkan pengetahuan itulah yang ditelitikan dalam filsafat transendentalnya. Jadi kita melihat sekarang masuk ke filsafat transendentalnya. Nah, filsafat transendental sendiri ya adalah, ini sering disalahpahami ya. Immanuel Kant itu sering disalahpahami. Jadi filsafat transendental itu adalah filsafat yang mau menentukan batas-batas dan syarat-syarat kemungkinan pengetahuan, yakni melalui penelitian dari yang a priori itu. Ya. Filsafat transendental Immanuel Kant itu tidak hendak menjelaskan bagaimana pengetahuan terjadi, sebagaimana umumnya dipahami oleh banyak orang, ya, melainkan menjelaskan apa syarat-syarat a priori yang memungkinkan terjadinya pengetahuan. Pertanyaan epistemologis itu meneliti proses terjadinya pengetahuan. Einstein der Erfahrung atau dalam bahasa Jerman itu. Sementara pertanyaan transendental itu meneliti kemungkinan pengetahuan. Struktur a priori mana yang terdapat dalam diri subjek yang memungkinkan terjadinya pengetahuan. Itu yang mau diteliti oleh Immanuel Kant. Ya. Jadi tujuannya tentu tadi ini, membuat metafisika sebagai ilmu. Tetapi di sini perlu dipahami bahwa metafisika itu bukan pengetahuan yang menyangkut hal-hal yang supra-indrawi. Bagi Kant itu tidak mungkin. Pengetahuan pada Immanuel Kant itu tidak lain dari hukum-hukum akal budi murni manusia. Jadi ini konsep metafisika Immanuel Kant itu berbeda. Dia mewarisi ini dari konsep metafisika dari filsuf-filsuf sebelum dia, Baumgarten dan lain-lain, bahwa metafisika itu menyangkut hukum-hukum akal budi murni manusia, bagaimana kita berpikir. Gitu ya. Ini bedanya kalau kita mau melihat ya, di mana lokus penelitian epistemologi dan lokus filsafat transendental, dan di mana lokus logika. Ya. Yang kiri kita melihat di situ kepala Immanuel Kant, itu ya, di situ ada 12 kategori ditambah dengan time and space ya sebagai bentuk-bentuk intuisi ya. Ini yang mau diteliti oleh Immanuel Kant. Struktur a priori ini, dan ini tidak lain dari metafisika yang dia maksud ya. Ini metafisika karena ini adalah struktur a priori murni pikiran murni manusia. Ini yang mau diteliti tadi, yang mau diteliti oleh filsafat transendental. Ini adalah epistemologi. Epistemologi yang sebelah kanan itu kita melihat bagaimana relasi antara pikiran kita dengan objek. Di sini ada manusia yang melihat objek, ya. Sementara di sini adalah struktur a priori. Tetapi yang menarik, yang sering salah pahami kalau tidak dipahami sungguh-sungguh apa yang dimaksud oleh Immanuel Kant ya. Bagaimana penelitian mengenai kategori-kategori ini atau struktur a priori ini dilakukan, itu hanya bisa dilihat dengan melihat bagaimana mereka berfungsi dalam menghasilkan pengetahuan. Ya. Karena ini hanya bisa diteliti ya dengan melihat bagaimana mereka berfungsi dalam menghasilkan pengetahuan, dalam menghasilkan ini ya. Jadi dalam filsafat transendental Immanuel Kant kita juga melihat bagaimana pengetahuan terjadi ya, tetapi fokus Immanuel Kant sebenarnya bukan itu. Fokusnya adalah dalam rangka meneliti ini gitu ya. Jadi dalam rangka melihat fungsi-fungsi dari kategori-kategori a priori ini, ada quantity, quality, relasi dan modality dan lain-lain. Ini diturunkan dari logika Aristoteles dalam organon Aristoteles. Dalam rangka meneliti bagaimana ini berfungsi, maka dia harus melihat bagaimana
dia ini berfungsi dalam memungkinkan pengetahuan di sini, gitu ya. Jadi filsafat transendental itu meneliti struktur a priori pemikiran, epistemologi meneliti relasi pikiran dengan objek pengetahuan, logika formal meneliti hukum-hukum pikiran murni tanpa kaitannya dengan objek. Nanti kita akan melihat lebih jauh. Jadi kita melihat dulu melakukan melihat posisi masing-masing disiplin filsafat ini, ya. Nah, yang disebut dengan kategori-kategori a priori itu adalah pikiran murni mengenai objek atau bentuk-bentuk pikiran murni. Ya, jadi Kant mengatakan bahwa kita memiliki pengetahuan a priori mengenai keseluruhan realitas. Pengetahuan a priori itu tidak lain dari kategori-kategori itu sendiri, karena kategori-kategori itulah yang harus selalu match, cocok dengan realitas, maka pengetahuan terjadi, gitu ya. Artinya kategori-kategori a priori itu adalah forma pengetahuan yang kemudian bertemu, bersintesa dengan materi pengetahuan yang terberi kepada kita melalui dua kategori intuisi lainnya, yakni ruang dan waktu, gitu ya. Nah, jadi logika transendental itu meneliti cara-cara pengetahuan kita mengenai objek, ya, sejauh cara pengetahuan ini mungkin secara a priori. Jadi yang diteliti adalah bagaimana kategori-kategori itu, ya, yang transendental dan a priori itu bagaimana dia bekerja dalam menghasilkan pengetahuan mengenai objek empiris. Di sini udah kelihatan bedanya dengan logika formal. Logika formal itu sepenuhnya mengabstraksikan isi pengetahuan dan meneliti hukum-hukum pemikiran murni tanpa objek. Jadi logika formal itu sama sekali mengabstraksikan yang empiris, mengabstraksikan kesan-kesan indrawi, mengabstraksikan emosi atau dan lain-lain, ya, dan murni dia mengenai hukum-hukum pemikiran. Tetapi logika transendental itu meneliti juga pemikiran murni yang a priori, tetapi ya dalam kaitannya dengan objek yang terberi kepada dia. Jadi logika transendental itu meneliti hukum-hukum pikiran murni mengenai objek atau asal-usul cara pengetahuan mengenai objek sejauh asal-usul itu tidak dapat diatributkan kepada objek. Jadi di sini dalam logika transendentalnya kan itu mengandaikan pengetahuan sudah terjadi, kita sudah selalu memiliki pengetahuan. Ya, misalnya dalam ilmu alam yang dilakukan. Jadi kan itu tidak menjelaskan proses terjadinya pengetahuan, melainkan syarat-syarat yang memungkinkan terjadinya pengetahuan. Dan untuk itu, untuk melihat syarat-syarat itu yang a priori itu, maka di sini dia katakanlah seakan-akan mempreteli pengetahuan itu, ya, yang terberi kepada kita melalui indera, melalui keterberian objek itu dalam ruang dan waktu untuk melihat, ya, apa saja yang terdapat dalam pengalaman itu atau pengetahuan itu tidak lain dari pengalaman empiris, ya, yang tidak berasal dari objek pengalaman. Ya. Jadi kontribusi apa yang diberikan oleh subjek struktur a priori dalam menghasilkan pengetahuan. Itu sebenarnya yang mau dilihat oleh Immanuel Kant. Gitu ya. Nah, bagaimana Kant itu menentukan struktur-struktur a priori tadi, kategori-kategori yang 12 ini. Gitu ya. Di sini ada totalitas, limitasi, interaction, necessity, existence, dan ada 12. Ya. Bagaimana dia menentukan itu? Dalam bukunya Kritik Akal Budi Murni, dia melakukan apa yang disebut dengan deduksi metafisis atas konsep-konsep pikiran murni. Jadi ini sebenarnya adalah cara Immanuel Kant untuk menentukan kategori-kategori pikiran murni dari bentuk-bentuk putusan sebagaimana terdapat dalam filsafat Aristoteles. Jadi kalau kita mengatakan bagaimana Kant itu tiba pada ke-12 kategori itu, dia tiba pada ke-12 kategori itu dengan cara mendeduksikan kategori-kategori itu dari bentuk-bentuk putusan, ya. Nanti di belakang ada ilustrasinya. Kemudian dalam deduksi transendental atas konsep-konsep pikiran murni, ini bagian yang paling sulit dan paling gelap dari buku Kritik der reinen Vernunft itu, ya.
Kant itu memperlihatkan bagaimana kategori-kategori itu, sekalipun dia subjektif, tetapi dia objektif, ya, karena dia selalu bekerja dalam setiap tindakan mengetahui. Pengetahuan hanya mungkin, ya, pengetahuan hanya mungkin melalui sintesa yang sintesa antara kategori-kategori transendental dan intuisi yang terberi kepada kita melalui ruang dan waktu, ya, melalui sebagai dua bentuk keindrawian, ya, Sinnlichkeit dalam bahasa Jerman, artinya pengetahuan adalah sintesa antara intuisi yang terberi kepada kita dan kemudian diproses oleh kategori-kategori itu, ya. Nah, dengan itu sebenarnya sekalipun kategori-kategori itu subjektif, dia tetap objektif karena mereka selalu berfungsi bekerja dalam setiap tindakan pengetahuan. Nah, logika formal tidak meneliti ini tentu, ya. Logika formal tidak sampai ke situ. Nah, tetapi pengetahuan belum terjadi dengan di situ. Kant mengatakan masih ada yang disebut dengan subjek transendental atau aku transendental atau transcendental self consciousness, ya, yang merangkum keseluruhan sintesis itu sehingga sintesis itu menjadi termasuk dalam sebuah kesadaran, itu yang disebut dengan kesadaran diri transendental. Nah, yang disebut dengan aktivitas berpikir tidak lain dari aktivitas mensintesiskan kategori-kategori itu, dan dengan demikian terjadi pengetahuan, ya. Jadi Kant mengatakan dalam salah satu kutipan yang paling terkenal dalam buku Kritik der reinen Vernunft itu yang mengatakan kesatuan sintetis apersepsi, ya, atau tidak lain dari kesadaran diri adalah titik tertinggi di mana seluruh penggunaan pikiran, bahkan keseluruhan logika dan filsafat transendental itu digantungkan. Jadi Kant mengatakan bahwa logika hanya bisa bekerja kalau ada kesadaran diri transendental yang merangkum seluruh proses itu, ya. Karena kalau tidak ada kesadaran diri transendental atau aku transendental, maka keseluruhan proses itu tidak berada dalam sebuah kesadaran diri. Lalu itu menjadi tidak termasuk pengetahuan entah siapapun itu. Jadi harus ada kesadaran diri yang katakanlah titik tertinggi yang merangkum keseluruhan proses itu, ya. Nah, itulah secara sangat singkat isi dari logika transendental Immanuel Kant, secara sangat singkat, ya. Nah, tentu harus dikatakan bahwa seluruh proses ini, kategori-kategori dan lain-lain itu, ya, itu adalah Kant menulis buku tebal mengenai itu, dan itu termasuk pengetahuan juga, ya. Tapi itu yang disebut dengan pengetahuan transendental. Pengetahuan transendental itu berbeda dari pengetahuan metafisis, ya. Jadi keberadaan kategori-kategori yang tadi semua itu memang sebuah pengetahuan, tapi itu pengetahuan transendental, artinya bahwa kategori-kategori itu harus diterima sebagai syarat a priori pengetahuan, ya. Sebab kalau itu tidak diterima, maka kita tidak dapat menjelaskan bagaimana pengetahuan itu mungkin. Jadi letak transendentalitas dari kategori-kategori itu di situ. Dia tidak bisa dibuktikan secara metafisis, ya, tapi dia harus diandaikan sebagai ada dan bekerja, baru kita dapat menjelaskan bagaimana terjadinya pengetahuan. Jadi itu bedanya dengan pengetahuan metafisis dan pengetahuan transendental. Itu yang kemudian ditertawakan oleh Hegel, maaf, bahwa semua itu adalah pengetahuan, tapi Kant mengatakan mau mencari syarat-syarat pengetahuan, gitu, ya. Kita tidak perlu masuk ke situ, ya. Nah, ini sedikit kesimpulan dari saya karena waktunya sangat sempit, ya. Jadi logika transendental dan logika formal memiliki tujuan dan wilayah yang berbeda. Logika transendental hendak memperlihatkan peran, ya, yang dilakukan oleh pikiran dalam memungkinkan pengetahuan, ya, lalu menemukan forma a priori pengetahuan. Kategori-kategori itu adalah pengetahuan a priori mengenai realitas. Logika formal di sisi lain meneliti proses penalaran dan inferensi, penarikan kesimpulan, ya,
ia adalah logika umum dan murni, kata Immanuel. Kemudian logika formal mengabstraksikan diri sepenuhnya dari objek pengetahuan. Dia tidak memperhatikan objek pengetahuan karena dia hukum-hukum pemikiran murni. Sementara logika transendental juga mengenai hukum-hukum pemikiran murni mengenai objek empiris, ya. Tetapi karena logika transendental itu meneliti hukum-hukum pemikiran sejauh dia berhubungan dengan objek yang diterima melalui kategori ruang dan waktu, ya, bentuk-bentuk intuisi murni, ya. Jadi logika transendental juga menjelaskan bagaimana pikiran berelasi kepada objek itu dalam estetika transendental yang menjadi kemudian awal distingsi nomena dan fenomena. Lalu logika formal itu bersifat normatif, ya. Bagaimana pikiran seharusnya bekerja, itu logika formal. Logika transendental itu bersifat deskriptif, bagaimana kita berpikir. Jadi ini adalah Kant itu meneliti struktur pemikiran. Dari sini kemudian muncul apa yang disebut oleh Strawson sebagai metafisika deskriptif, ya, dan menjadi kemudian awal dari penelitian mengenai philosophy of mind juga dalam tradisi filsafat analitis. Logika transendental itu memberi justifikasi atas logika formal mengenai putusan, ya. Jadi dia katakanlah memberi basis filosofis, ya, bagaimana putusan-putusan logika formal itu bisa bersifat pasti dan universal dan ilmiah, ya. Jadi Kant itu melalui logika transendental bisa dilihat bahwa dia memberikan justifikasi atau pendasaran filosofis mengapa logika formal itu bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang pasti dan bersifat universal dan ilmiah, ya. Dia memberi argumen untuk itu. Di sisi lain juga Kant juga memberikan basis filosofis atau metateori bagi ilmu alam. Karena sebenarnya seluruh gagasan yang disampaikan oleh Immanuel Kant dalam kritik The reine Vernunft itu adalah bagaimana pengetahuan mengenai alam itu, mengenai alam semesta atau realitas empiris itu mungkin. Gitu, ya. Jadi ini adalah sebuah metafisika ilmu alam sebenarnya. Lalu dia juga memberi basis filosofis atas bagaimana matematika itu mungkin. Itu dalam estetika transendental, yakni melalui kategori ruang, ya, bahwa sifat a priori dari ruang, konsep ruang itu ada dalam kepala kita. Ruang itu tidak ada di luar, tapi di dalam kepala kita, dan itulah yang kemudian memungkinkan matematika, ya, mendasari kepastian dalam matematika. Ini ada kalau kita mau menempatkan bagaimana logika transendental Immanuel Kant dan logika umum, ya, di sini kita melihat bahwa logika dibagi dua, transendental di sini, ya. Lalu ada ini yang logika formal yang kita sebut di sini dengan logika formal, ya. Lalu logika transendental itu dari 850 sekian halaman buku kritik The reine Vernunft itu 800 halaman digunakan untuk membahas logika transendental. Di sisanya adalah analitik transendental, bagaimana intuisi dan kategori ruang dan waktu bekerja. Yang kemudian ini adalah bagaimana dia mendeduksikan secara metafisis kategori-kategori pemikiran murni itu, kategori-kategori a priori itu dari bentuk-bentuk putusan, ya. Jadi semua manusia akan mati misalnya, maka dari situ diturunkan kategori unity, ya. Beberapa manusia berkulit putih misalnya, dari situ diturunkan kategori pluralitas. Kira-kira seperti itu dia itu untuk melihat bagaimana dia bisa menemukan kategori-kategori pikiran murni yang bersifat a priori. Saya pikir seperti itu, Martin, ya. Udah ada 20 menit? Udah, cukup. Oke. Oke, terima kasih, ya. Ya, terima kasih Pak Sitorus. Menarik sekali nih mendiskusikan tentang logika transendental, dan kita tahu tadi dari paparan itu bahwa sebetulnya dia merupakan syarat a priori dari pengetahuan, ya. Jadi sifatnya fundamental bagi adanya pengetahuan kita, termasuk pengetahuan kita tentang logika dalam pengertian formalnya. Jadi kelihatan dari arsitektur tadi itu bagaimana logika transendental itu merupakan fondasinya dari logika yang sifatnya digunakan di dalam kajian-kajian ilmu empiris dan seterusnya, logika formal yang kita kenali atau logika matematika itu. Nah, tetapi kalau kita melihat diskusi yang terjadi
pada akhir abad 19 misalnya ada beberapa perubahan ya. Misalnya tadi dikatakan oleh Immanuel Kant kan bahwa logika formal itu, logika transendental itu adalah syarat a priori yang ada di dalam pikiran kita. Nah, sedangkan kalau orang seperti Gottlob Frege nantinya di akhir abad 19 akan berargumen bahwa logika itu adalah hukum murni pikiran, tapi pikiran itu bukanlah sesuatu yang ada dalam pikiran kita, dalam otak kita, tetapi sesuatu yang objektif di dunia. Gitu. Jadi dia merupakan kategori ontologis terpisah dari lingkup epistemologi dari si subjek penahu. Gitu. Dan itu yang kemudian nantinya akan berkembang dalam suatu diskusi yang panjang lebar mengenai hubungan antara logika dan kenyataan, dan kemudian juga kaitannya dengan perkembangan logika formal di abad ke-20 yang dalam banyak hal juga seperti merevisi beberapa poin dari logika transendental, seperti misalnya bahwa dari kajian-kajian logika formal abad ke-20 ditemukan bahwa ternyata ada yang disebut keniscayaan a posteriori, sesuatu yang kontradiktif kalau menurut perspektif filsafat Kant, misalnya seperti itu. Banyak hal yang menarik yang kemudian muncul sebagai perdebatan terhadap posisi yang lalu, posisi Immanuel Kant dan filsafat Jerman, yang mungkin nanti akan lebih banyak dibahas oleh pembicara kedua kita, yaitu Bung Ainu. Ya. Saya persilakan Bung Ainu untuk memaparkan uraiannya. Halo, selamat malam semuanya. Sudah terdengar? Sudah Bung. Okay. Silakan Bung. Oke, makasih Kak Martin. Selamat malam semuanya. Terima kasih karena telah mengundang saya untuk diskusi pada malam hari ini. Pada hari ini saya akan mencoba untuk mendiskusikan mengenai logika formal, cakupan logika formal, bagaimana gagasan formal ini dapat kita gunakan untuk mengidentifikasikan mengenai logika. Setidaknya di sini saya punya satu posisi di mana punya pembacaan yang sedikit berbeda ketika logika transendental dia pahami bagaimana memungkinkan satu objek intuisi masuk ke dalam satu ruang kesadaran. Saya menetapkan bahwa logika transendental dalam hal ini bisa saya masukkan di dalam kategori formal dalam pengertian yang akan saya pertahankan di dalam diskursus pada malam hari ini. Tanpa berpanjang lebar, kita masuk. Setidaknya di sini ada dua fokus utama. Pertama, saya akan mencoba untuk mendiskusikan mengenai bagaimana hakikat logika atau bagaimana logika itu sendiri dipahami dalam pengertian formal. Yang kedua, bagaimana logika sendiri dapat berperan di dalam diskursus filsafat. Oke, langsung saja. Di dalam Foundational Problem of Logic, setidaknya Schur mengidentifikasikan beberapa fitur unik yang hanya dimiliki oleh logika. Dan inilah mengapa mencoba untuk membangun landasan filosofis terhadap logika menjadi bersifat esensial. Pertama, karena logika bersifat mendasar dalam arti menjadi dasar dari seluruh sistem penalaran kita. Yang kedua, kemampuan untuk menghalangi segala bentuk penalaran destruktif. Atau dengan kata lain, logika mampu mentahan kita bagaimana untuk membantu menghindari segala bentuk inkonsistensi atau segala bentuk penalaran yang bersifat inkoheren. Yang ketiga, kemampuan untuk mengekspansi pengetahuan. Kemampuan untuk mengekspansi pengetahuan itu dapat kita jelaskan karena kemampuan deduktif logika, yaitu bagaimana dari satu premis-premis yang diketahui, kita dapat mengekspansi berdasarkan satu kesimpulan tertentu dan untuk memberikan satu bentuk kebaharuan pengetahuan. Keempat, logika mempunyai daya modal, atau dengan kata lain, logika memiliki kemampuan untuk menghadirkan kebenaran di luar dari dirinya sendiri. Dan daya modal logika ini punya determinasi yang jauh lebih kuat dibandingkan daya modal misalnya di dalam hukum, di dalam hukum alam. Halo? Ya. Sudah dengar? Ya, silakan lanjut. Oke. Yang kelima itu normativitas, atau dengan kata lain logika digunakan sebagai acuan dari segala bentuk penalaran. Normativitas, dia normatif fortok, dia normatif untuk segala bentuk pemikiran kita. Yang keenam, dia general atau bersifat umum, dan dia berlaku di berbagai macam hal.
seperti semisalnya di dalam fisika kebenaran di dalam logika mengimplikasikan kebenaran di fisika. Kurang lebih ini awal. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mendiskusikan mengenai gagasan formal di dalam logika. Setidaknya di sini ada 3 bentuk dan kurang lebih sudah dipaparkan. Yang bentuk yang pertama adalah formal pertaining to form, atau logika menyediakan satu forma atau kerangka-kerangka tertentu dan kita mengikuti satu form tersebut dalam penalaran kita. Salah satu kritik yang terhadap kriteria logika sebagai form itu diajukan sama HMND. Salah satunya adalah bagaimana ketika satu kebenaran di dalam satu form tertentu itu mampu menjamin setiap instansiasi yang dimungkinkan di dalam satu form tersebut. Seperti misalnya gini, di dalam pernyataan logically true, Socrates itu adalah manusia dan manusia akan mati, maka kesimpulannya Socrates akan mati. Itu logically true, a priori, analitik. Tapi misalnya di dalam contoh yang berbeda, tapi di dalam form yang sama, misalnya Socrates adalah jeruk dan jeruk adalah berwarna, maka Socrates itu berwarna. Itu bisa dikategorikan a priori, analitik, tapi dia belum tentu dapat dinyatakan sebagai logically true. Sehingga kita membutuhkan satu kriteria bagaimana penetapan untuk menjamin kebenaran di dalam satu pernyataan di dalam suatu struktur logis, terutama di dalam penalaran tadi. Bagaimana kita bisa misalnya mendefinisikan, menetapkan kriteria suatu hal itu dinyatakan benar secara logis. Oke. Selanjutnya, formal as abstraction from any subject matter, atau logika dinyatakan formal karena dia suatu bentuk abstraksi atau tidak berpengaruh terhadap satu objek atau satu konten pikiran tertentu. Seperti misalnya hal-hal yang bersifat seperti misalnya penalaran deduktif. Kayak misalnya jika saya berangkat kuliah maka saya akan lulus. Misal hal-hal yang sifatnya tadi itu tidak mampu menentukan, konten-konten pikiran tadi itu tidak mampu mempengaruhi logika karena dia invarian, dia tidak berubah berdasarkan satu konten tertentu. Yang ketiga, dia pertaining to rule, dalam arti logika bertahan karena berdasarkan satu aturan-aturan logis tertentu. Oke. So far so good. Selanjutnya kita akan mencoba untuk ini salah satu misalnya di dalam kenapa? Silakan. Lanjut, Bung. Oke. Misalnya di dalam bahasa hal, di mana kita mencoba untuk mendiferensiasikan antara konstantan logis dan non logis, dan ini secara sederhana bagaimana kita menentukan aturan di dalam logika diturunkan karena salah satunya ditetapkan berdasarkan satu aturan formasi yang lalu yang bagian pertama ini untuk mendiferensiasikan antara konstanta logis dan yang non logis. Interpretasi gunanya untuk menetapkan bagaimana suatu kalimat di dalam satu bahasa itu dapat ditetapkan nilai kebenarannya. Tujuannya untuk memetakan. Sebenarnya ini suatu pengetahuan untuk menunjukkan bagian yang awal bagaimana untuk mendiferensiasikan antara logis dan non logis, karena di dalam diskursus logika untuk agar kita bisa mampu memahami mengenai hakikat dari logika, kita juga memahami salah satu komponen terpenting dari logika, yaitu konstanta logis. Dan setidaknya ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami hakikat dari logika melalui identifikasi berdasarkan konstanta logis. Pertama itu post-theoretical semantik, atau dengan kata lain melalui transmisi dari satu kalimat ke kalimat, di mana si maknanya itu dipahami berdasarkan satu aturan introduction rule dan elimination rule. Nanti mereka mengidentifikasi berdasarkan satu yang disebut dengan principle of harmony. Saya juga baru belakangan menemukan bahwa ternyata beberapa filsuf tertentu punya perbedaan gagasan mengenai principle of harmony di sini. Kayak misalnya Stephen Reid, namanya generalized elimination harmony, di mana dia mencoba untuk menggeneralisasikan aturan eliminasi yang dimana si
ketika si penetapan aturan konsentrasi logis tersebut, dia itu bertahan di dalam conservativity. Nanti conservativity itu kaitannya sama bagaimana di dalam suatu sistem logis ketika dia diekspansi aksiomanya dan kelogisannya itu tidak berubah. Selanjutnya, ini pendekatan model teoris. Model teoris ini di-endorse sama Gilashia, salah satunya, di mana dia menetapkan konstanta logis berdasarkan connective root fungsional. Biasanya didefinisikan secara rekursif, paling sederhana. Kayak misalnya P dan Q benar, jika P benar dan Q benar, bla bla bla. Atau dia misalnya menyatakan invarian tidak berubah berdasarkan isomorfisme di bawah satu argumen struktur. Atau dengan seperti salah satu contohnya, anggaplah satu operator O-nya ini harus diidentifikasikan sebagai rigid designator atau penetapan maknanya selalu diletakkan di luar model. Seperti contohnya tuh ketika misalnya mengidentifikasikan quantifier universal, dia mencoba untuk menetapkan berdasarkan sensitif terhadap kardinalitas terhadap satu set sebagai cardinality of set A. Itu biasanya untuk mengidentifikasikan ketidakperubahan di bawah dalam satu argumen struktur tersebut. Itu penetapannya. Tujuan diferensiasi ini, kenapa kita mendiskusikan mengenai makna dari konstanta logis tersebut, tujuannya adalah bagaimana kita bisa menetapkan domain dari hakikat logika. Karena sejauh kita menetapkan konstanta logis dalam hal ini sebagai suatu natural kind, dalam arti terdapat satu hal yang bersifat esensial, logika itu suatu body of truth yang dia tidak tergantung konten tertentu yang dia bersifat esensial. Apakah di dalam penetapan konstanta logis tertentu, misalnya dia dalam asumsi tadi yang share itu kan dia berdasarkan pendekatan model teoris tadi, yang tujuannya untuk menetapkan ekstensi dari si konstanta logis tadi, sehingga dia meletakkan ada yang inherent di dalam berdasarkan satu konstruksi logis dan pemilihan konstanta tertentu di dalam berbagai macam sistem. Oke. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh apa diferensiasi tersebut mampu menjadi pendasaran terhadap natur dari logika. Diferensiasi tersebut mampu memiliki karena dengan itu kita mampu menetapkan domain-domain dari mana yang disebut logis dan yang lebih begitu. Selanjutnya kita akan membicarakan salah satu aspek yang fundamental di dalam, yaitu mengenai konsekuensi logis didefinisikan ketika dua kalimat X dan Y dinyatakan konsekuensi logis dari Y ketika kebenarannya dapat dijamin berdasarkan X, dan keduanya ini dinyatakan konsekuensi. Setidaknya dinyatakan sebagai konsekuensi niscaya. Kenapa? Karena setidaknya terdapat dua kriteria ketika kita menetapkan X dan Y ini sebagai konsekuensi logis. Pertama, jika suatu kalimat F, himpunan kalimat F, merupakan konsekuensi logis dari himpunan kalimat K, maka F merupakan konsekuensi niscaya dari K. Dengan kata lain, tidak mungkin semua kalimat di K salah dan F benar. Oke, so far so good. Selanjutnya, dibalik, tidak semua konsekuensi niscaya jatuh dalam konsekuensi logis. Seperti misalnya di dalam bentuk bikondisional, A dan B memiliki relasi A ketahui sebagai himpunan dari B dan B merupakan himpunan dari A, dengan A kali B merupakan hasil kali Cartesian. Ini bisa dinyatakan sebagai konsekuensi niscaya, tapi tidak dapat dinyatakan sebagai konsekuensi logis. Oke, ini tujuan untuk mengidentifikasikan tentang bagaimana penalaran deduktifnya sebagai aspek fundamental dalam logika. Selanjutnya, karena sejauh ini saya telah mengendorse gagasan yang ditetapkan sama gagasan Tarskian dengan pendekatan model teoris, setidaknya ada dua counter yang digunakan untuk menyerang. Pertama, under atau over generation permutation invariance as logicality criterion, atau dengan kata lain terdapat satu generalisasi yang sifatnya terlalu mengoverdeterminasi atau mengunderdeterminasi satu bentuk konstanta tertentu. Seperti semisalnya di dalam satu logika modalitas itu dianggap sebagai satu gagasan logis, tapi di dalam kriteria ini
gagasan modalitas itu justru tidak dinyatakan sebagai satu tidak dinyatakan satu konsep logis karena dia bukan connective truth fungsional, karena modalitas itu bukan connective truth fungsional, dan juga dia tidak dapat menyatakan invariansi di bawah permutasi tadi. Seperti misalnya di dalam S4 yang memperlakukan setiap mempartisi setiap dunia kemungkinan sebagai relasi ekuivalen, misalnya dia tidak mampu mempertahankan misalnya gagasan necessary di situ di dalam Word 3. Yang kedua itu neutral, itu salah satu kritiknya. Tapi beberapa proponen dari model teoris seperti salah satunya Gilashar mencoba untuk, walaupun kriteria tersebut cukup under atau over generate dari kriteria logisitas tersebut, tapi ketika kita mencoba untuk justru ketika ini dijadikan alasan untuk menolak gagasan logikalitas, konsekuensinya adalah kita tidak menerima gagasan-gagasan yang sifatnya terus fungsional. Dengan kata kita sama aja seperti menolak gagasan terus fungsional, sehingga ini tidak dapat menjadi alasan yang cukup untuk menjadi knockdown argument untuk menghancurkan seluruh bangunan dari kriteria logikalitas. Yang kedua, neutral vertical a priori, atau dengan kata lain, kriteria tersekian ini tidak menetap dia bersifat netral secara lebih ekstrim lagi, dia netral secara epistemologis, atau dengan kata lain dia tetap memungkinkan hal-hal yang sifatnya empiris itu bisa digunakan untuk misalnya pertimbangan-pertimbangan logis, seperti misalnya dalam perkembangan logika kuantum misalnya yang menempatkan prinsip, dia menolak prinsip distribusi di dalam struktur logika dan mengubah misalnya kebenaran fungsional biasa yang ditetapkan true or false dan sifatnya sendiri lebih indeterminate. Kurang lebih begitu paparan yang saya presentasikan mengenai gagasan dari logikalitas. Sehingga kalau misalnya saya rangkum mengenai diskursus tadi, penetapan logikalitas ini diletakkan untuk memahaminya, kita harus terlebih dahulu memahami dari natur dari konstanta logis, dan untuk memahami natur dari konstanta logis yaitu dengan memperlakukannya sebagai designator berdasarkan satu pemilihan konstanta logis dan konstruksi dengan penetapan ekstensi dari si cakupan dari si konektif logis tersebut. Itu yang pertama. Yang mungkin ketidaksepakatan di sini adalah tadi yang kaitannya sama penetapan kategori transcendental logic tadi sebagai bagian dari tapi kan dimana kan memisahkan antara pure and applied logic, dan transcendental logic tadi ditetapkan sebagai tadi yang spesial, yang applied logic yang digunakan untuk bagaimana objek intuisi itu dapat masuk dalam satu kategori relasi, sehingga dari secara a priori dia dapat menentukan keniscayaan dari hukum logika. Dan karena ketika aku menetapkan domain logis itu antara formal sebagai proper logic dalam arti mengidentifikasikan argumentasi, dan kedua metalogic dalam arti penetapan keniscayaan dan penetapan keniscayaan dan penentuan aturan logis, maka di dalam kriteria yang kutetapkan di sini transcendental logic bisa kategorikan formal logic. Mungkin di situ ketidaksepakatannya, dan aku mungkin aku berharap dapat tanggapan bagaimana apa aku melakukan kesalahan pembacaan terhadap kan. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Bung Ainu. Sebenarnya masih ada waktu nih, Bung Ainu masih baru 16 menit, kita masih ada waktu 4 menit. Coba saya gali sedikit ya, dari Bung Ainu tadi terakhir, ketidaksepakatannya terhadap pemikiran Kant yang tadi disampaikan oleh Pak Sitorus, itu mengenai apakah logika itu, ketika logika transendental ditempatkan sebagai syarat a priori pengetahuan, itu yang tidak disetujui atau bagaimana? Atau maksudnya bahwa logika formal punya dimensi tertentu yang tidak tercakup dalam logika transendental atau berkaitan dengan dunia atau seperti apa? Bisa coba di unpack argumen mengenai itu. Oke, terima kasih Kak Martin. Itu pertama kalau misalnya kita coba summarize ketidaksepakatanku, pertama kategori priorisitas itu tidak dapat
ditetapkan sebagai kriteria yang cukup untuk menetapkan keniscayaan dari hukum-hukum di dalam logika. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh logika transendental dipahami sebagai menetapkan bahwa suatu objek intuisi tertentu masuk ke dalam ruang kesadaran, dan dari hal ini dapat memungkinkan untuk menetapkan keniscayaan di dalam hukum logika. Maka aku menetapkan bahwa justru di dalam definisi formal logika formalku, logika transendental ini dapat ditetapkan di dalam domain logic as a formal. Kurang lebih gitu. Terus ketiga, mengenai penetapan hukum logika, bagaimana ketika akan menetapkan hukum logika itu cuma ketika ada di dalam pikiran. Justru ketika menetapkan kriteria yang kedua tadi, netral secara epistemologis, dengan kata lain, aku nggak menetapkan kriteria bagaimana, aku nggak membatasi logika itu hanya berdasarkan kemungkinan kriteria berdasarkan penetapan berdasarkan a priori, tapi juga bagaimana hal-hal yang sifatnya a posteriori, seperti misalnya perdebatan di dalam diskusi logika kuantum misalnya, itu juga didapat kemungkinan untuk ditetapkan sebagai aspek yang sifatnya logis. Kurang gitu. Oke, jadi kurang lebih yang poin pertama tadi, bahwa menurut Ainu, logika itu tidak bisa diikat hanya pada dimensi a priori, karena dia juga mengandung interaksi dengan yang a posteriori ya. Misalnya contohnya tadi logika kuantum, logika itu syarat-syarat kebenarannya dikondisikan oleh apa yang terjadi dalam kenyataan dan seterusnya. Itu yang pertama tadi itu ya. Jadi bahwa logika itu enggak melulu a priori, bahwa dia juga memiliki dimensi a posteriori. Nah, yang kedua tadi adalah bahwa logika transendental seperti diuraikan oleh Kant, yang dipaparkan oleh Pak Sitorus tadi itu sebetulnya bisa dicakup di dalam logika formal sebagai salah satu, bisa diturunkan dari logika formal yang dihasilkan dalam perkembangan logika terbaru, seperti itu ya, Bung Ainu ya. Nah, poin itu terhadap itu, ataukah mau ada yang jadi ada dua poin ketidaksepakatan itu yang diajukan dari Bung Ainu ke Pak Sitorus tadi mengenai logika transendental. Apakah mau ditanggapi dua poin itu, atau juga silahkan mau mengomentari tadi yang disampaikan oleh Ainu mengenai logika formal? Dipersilakan ke Pak Sitorus. Terima kasih Bung Ainu ya. Tadi yang di highlight oleh Martin itu bahwa logika transendental itu bisa dimasukkan dalam logika formal, kira-kira begitu ya? Iya. Jadi hasil-hasil logika transendental bisa diturunkan dari hasil-hasil logika formal, justru sebaliknya dari apa yang dikira oleh Kant, seperti itu. Nah, kalau kita mengetahui sebenarnya bagaimana, karena logika transendental itu seperti tadi itu, bahwa dia sebenarnya hanya perlu karena kita mau menjelaskan bagaimana putusan-putusan yang niscaya itu mungkin ya. Nah, karena sebagaimana salah satu prinsip dalam metafisika bahwa pengalaman empiris tidak bersifat absolut dan niscaya ya, atau pasti ya. Kepastian atau pernyataan-pernyataan ilmu alam itu yang tercermin dalam putusan-putusan sains atau ilmu alam itu hanya bisa berasal dari kepastian yang berasal dari subjek gitu ya. Nah, Kant itu mau meneliti itu. Jadi sebenarnya di sini dia jadi sebenarnya logika transendental itu tidak sama dengan logika formal biasa ya, karena di sini dia tidak berurusan dengan penarikan kesimpulan atau inferensi atau dan tugas-tugas logika formal biasa gitu ya. Jadi menurut saya tidak bisa dikatakan bahwa logika transendental itu masuk dalam logika formal karena dia memiliki tugas ya dan bidang yang berbeda ya. Karena misalnya kan bisa bertanya, bagaimana Anda bisa, misalnya para ahli logika, bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa keputusan-keputusan logika atau pernyataan-pernyataan logis itu bersifat pasti? Atas dasar apa? Dari mana kepastian itu berasal?
Ya, itu bisa itu pertanyaan Kant itu ya. Anda mengatakan misalnya, oke, pernyataan logika formal itu pasti gitu ya. Kan mengatakan dari mana kepastian itu berasal? Ya, itu justru di situ tugas logika transenden yang dikatakan Kant itu ya. Itu yang ditemukan oleh Immanuel Kant. Jadi dia memberikan justifikasi basis untuk memperlihatkan kalau pernyataan-pernyataan logika itu pasti, dari mana kepastian itu berasal? Nah, itu yang mau dilacak oleh dia. Makanya dikatakan pada tadi itu bahwa harus ada sampai yang titik tertinggi tadi kesadaran diri transendental, apersepsi itu ya. Jadi karena itu tidak bisa dikatakan bahwa logika formal itu bisa mencakup logika transendental. Itu komentar saya. Oh, itu menarik ya, sehingga kita mungkin bisa saling mempertajam ya, atau berselisih paham juga bagus ya. Mungkin ini ya, yang dari Inu tadi saya klarifikasi sedikit mungkin berkaitan dengan ini, Pak Sitorus. Logika formal kan dalam banyak hal perkembangannya itu sudah memungkinkan kita untuk memilih berbagai model ya. Jadi ada sesuatu yang benar dalam model logika tertentu tadi yang disebut oleh Inu sebagai pendekatan model teori yang diajukan oleh Gilasier itu, bahwa misalnya prinsip non kontradiksi yang dianggap sahih di semua hal yang digunakan dalam logika Aristoteles itu, bahwa tidak ada sesuatu sekaligus kebalikannya atau negasinya, itu di dalam sejumlah model logika formal itu justru keliru gitu. Prinsip non kontradiksi itu keliru, sehingga kontradiksi boleh benar. Jadi ada kontradiksi yang benar itu diakui gitu, dan artinya itu cakupannya tergantung pada modelnya, sehingga logika transendental bisa dilihat sebagai aplikasi logika formal di salah satu model, yaitu model logika Aristoteles yang digunakan untuk memeriksa syarat-syarat pengetahuan. Mungkin seperti itu ya. Apa betul seperti itu, Inu? Silakan, Inu. Terima kasih, Martin. Pertama, mungkin karena kita nggak punya standing ground yang sama di pengertian kita terhadap logika formal. Karena logika formal di dalam asumsiku di sini itu nggak cuma berkaitan dengan logic as a proper logic, atau kaitannya sama penetapan argumentasi, atau misalnya deduksi, bagaimana satu premis tertentu diikuti oleh premis yang lain gitu. Di sini yang ku asumsikan sebagai logika formal itu bukan logic as a proper logic, tapi juga metalogik yang kaitannya di luar dari domain logik. Kayak misalnya bagaimana kita menetapkan sistem logis. Mungkin itu sih kenapa kita ada ketidaksepakatan di sini, karena kalau misalnya kita mengidentifikasikan logika formal di dalam logika formal, kayak misalnya hubungannya antara misalnya dia normatif ortho yang hubungannya kaitannya dengan talk sensibility, atau misalnya berkaitan dengan normatif karena dia mengatur bagaimana hal-hal misalnya objek persepsi kita, hal-hal yang kayak itu, bagaimana kita seharusnya berpikir. Ketika dia diidentifikasikan sebagai tadi yang normatif, dia diidentifikasikan sebagai abstrak dari konten, dia diidentifikasikan sebagai form, dia diidentifikasikan sebagai rule, dia juga menetapkan bagaimana nilai dari aturan itu. Jadi kalau misalnya saya simpulkan, ini karena kita tidak punya logika formal yang dianggapkan itu sebagai cuma yang kan mengidentifikasikannya sebagai dua ya, abstraksi sama forma ya, kalau nggak salah tadi saya tangkap. Karena dia abstraksi dari konten, dan yang kedua karena dia dipahami sebagai satu bentuk form di mana yang menetapkan validitas tertentu. Karena saya menetapkannya juga metalogis itu juga sebagai hal sifatnya metalogis yang menetapkan saya itu juga saya tetapkan dalam investigasi logis, maka saya menetapkan itu dalam formal. Kurang lebih begitu sih Pak. Kenapa saya menetapkan. Terima kasih. Ya, apakah ada komentar dari Pak Sitorus mengenai itu? Jadi tadi kan metalogika yang disebut sama Inu ini maksudnya konteksnya adalah bahwa satu sistem logika itu dilandasi oleh satu teori yang beroperasi tentang logika itu. Jadi logika ini apakah dia bisa menurunkan semua kesimpulan secara konsisten atau tidak? Nah, itu bagian dari metalogikanya gitu. Nah menurut Inu tadi konsepsi logika formal yang dia anut adalah logika plus dengan metalogikanya, sehingga ketika kita bandingkan dengan persoalan itu terlihat perbedaannya dengan pendekatan logika yang dianut oleh Kant ya, di mana logika itu
syarat dari mungkinnya pengetahuan secara a priori, dan dalam menurunkannya dia mengikuti hukum-hukum logika yang sebagaimana dikenal sejak Aristoteles seperti itu. Nah, sementara dalam perspektifnya Ainu kan itu hanya salah satu metalogika, jadi salah satu model logika, sementara banyak model-model lain, sehingga bisa disimpulkan logika formal itu mencakup logika transendental. Nah, bagaimana Pak Sitorus menanggapi itu? Karena sebenarnya logika transendental itu kan bukan mengenai hukum-hukum pemikiran sebagaimana yang kita kenal ya. Dia hanya deskripsi mengenai bagaimana pikiran kita bekerja gitu ya. Jadi bahwa kalau kemudian seperti dibilang oleh saudara Ainu tadi, bahwa ada metalogika yang baru dengan kecanggihan yang baru juga, lalu mengklaim bahwa logika transendental bisa masuk ke saya gitu ya, itu masuk dalam sistem saya gitu ya. Nah, tentu harus dilihat dulu logika yang baru itu seperti apa gitu ya. Tetapi sejauh itu menyangkut hukum-hukum pemikiran, logika yang baru yang di modern yang dikatakan Ainu, sejauh itu menyangkut hukum-hukum pemikiran logis ya, menurut saya dia agak berbeda dari logika transendental ya. Karena seperti tadi ya, logika transendental itu ya sebenarnya tidak ada kalau mau dikatakan seperti itu ya. Tapi itu harus diterima, harus ada agar kita bisa menjelaskan bagaimana pengetahuan itu terjadi. Justru di situ letak transendentalitasnya ya. Jadi secara metafisik kategori-kategori itu tidak ada. Itu kan hanya dikonstruksi sedemikian rupa ya agar kita bisa menjelaskan bagaimana pengetahuan itu terjadi gitu ya. Itu saja sebenarnya. Oke, dari Ainu masih ada yang mau ditambahkan mengomentari yang disampaikan oleh Pak Sitorus ini? Aku tertarik. Aku mau ada pertanyaan sih lebih tepatnya. Aku tahu kesalahanku di mana. Tapi aku punya sedikit tanggapan dan soal pembacaanku terhadap Kant, atau mungkin sedikit kesulitan yang kuhadapi ketika melakukan pembacaan terhadap Kant adalah bagaimana penetapan putusan-putusan yang universal itu dapat dimungkinkan. Mungkin itu sih. Bagaimana di dalam asumsi. Bagaimana menurunkan 12 kategori tadi ya berarti ya? Iya, menurunkan 12 kategori tadi. Ya. Terus kedua, bagaimana putusan yang bersifat universal itu dapat dimungkinkan. Pertama tadi ke-12 kategori itu diturunkan itu secara metafisis dari bentuk-bentuk putusan yang dihasilkan oleh Aristoteles. Jadi sebenarnya Kant juga meminjam ya dari logika formal Aristotelian, tetapi sekaligus mengkritiknya karena menurut dia Aristoteles mengkonstruksi bentuk-bentuk putusan itu tidak secara sistematik ya. Lalu dia membuang kategori ruang dan kategori waktu dari bentuk putusan itu. Kita tidak perlu membahas itu. Jadi dia mau mencari bagaimana pikiran kita bekerja ya. Jadi setiap putusan yang kita ucapkan itu pasti selalu melibatkan satu atau dua dari kategori itu. Itu yang tadi saya jelaskan dalam slide terakhir itu. Dan kedua, mengenai dari mana universalitas itu muncul. Nah, justru di situ dia letak objektivitas dari kategori tersebut ya. Kategori itu bekerja secara spontan untuk objek pengalaman apapun yang kita lihat ya. Jadi karena itu sekalipun dia subjektif, dia tetap memiliki objektivitas karena dia yang bekerja untuk objek apa saja yang terberi kepada kita melalui ruang dan waktu. Dan keniscayaannya hanya bisa dijelaskan dengan cara itu, bahwa ya putusan itu bisa pasti karena kategori-kategori itu bekerja secara spontan untuk mengkonstruksi objek apapun yang kita lihat. Dan ini kan sebenarnya misalnya kategori kausalitas ya, itu kritik bagaimana Kant itu menjawab David Hume kan di situ ya, bahwa kalau misalnya kaca ini saya lempar dengan batu maka pecah, itu kan kategori kausalitas. Itu kan pernyataan yang niscaya ya. Dan dari mana keniscayaan itu berasal? Ya tidak lain dari
ada di pikiran kita kategori kausalitas misalnya. Jadi kausalitas atau kepastian itu atau keniscayaan itu hanya bisa dijelaskan kalau ada subjek ya yang berpikir. Karena kepastian atau keniscayaan tidak pernah berasal dari pengalaman empiris. Pengalaman empiris seperti tadi itu selalu bersifat kontingen dan partikular. Gitu, Bung Ainu. Oke, gimana? Silakan Bung Ainu. Kita satu kali tanggapan, terus kita beralih ke dari pertanyaan ya. Kalau Bung Ainu mau menanggapi soal keniscayaan a posteriori, silakan. Mau dibuka dulu mic-nya, Bung. Oke, halo. Aku masih belum menangkap karena tadi kan diturunkan berdasarkan ini ya, aku yang berpikir kalau nggak salah ya, untuk memastikan keniscayaan itu. Tapi bagaimana misalnya hal-hal yang sifatnya subjektif tadi yang aku berpikir tadi itu bisa mampu menjamin keniscayaan itu dan memungkinkan setiap putusan-putusan sifatnya universal dan menetapkan itu sebagai satu kebenaran yang sifatnya logis. Kayak tadi kalau misalnya kita bicara kayak premis, jika Socrates adalah manusia dan semua manusia akan mati, maka Socrates akan mati. Itu benar secara logis, logical true, dia analitik, dia teori. Tapi kalau misalnya kita tetapkan kayak misalnya Socrates adalah jeruk dan semua jeruk berwarna, maka Socrates berwarna. Itu kan nggak bisa kita tetapkan sebagai logical true. Bagaimana misalnya kita analisis di dalam Kantian ini mencoba untuk menjustifikasi klaim-klaim universal semacam itu dan menetapkannya sebagai suatu hal yang benar secara logis. Kayak gitu, Pak. Jadi untuk memperjelas begini, kan dalam ilmu pengetahuan ada pernyataan-pernyataan yang berlaku universal ya. Dan niscaya, tadi kita sudah menyebut. Nah, kan itu menjelaskan bagaimana itu mungkin. Gitu ya. Itu saja sih. Jadi kan menjelaskan bagaimana pernyataan-pernyataan yang bersifat universal dan niscaya itu mungkin. Itu sebenarnya. Nah, jawabannya adalah karena dalam pikiran kita ada kategori-kategori yang tadi ke-12 itu. Ya, jadi misalnya semua kejadian ada penyebabnya, di situ ada kategori kausalitas. Jadi dia mencari ya. Karena ini kan kalau kita melihat sejarahnya ini kan juga karena tantangan David Hume mengenai skeptisisme bahwa kita tidak mungkin mencapai pengetahuan yang pasti ya, tapi nah kan katakanlah mau memberikan jawaban untuk skeptisisme David Hume itu gitu ya. Jadi itu contohnya Bung Ainu, dalam sains, dalam ilmu pengetahuan faktanya ada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, universal dan pasti ya. Dari bagaimana itu mungkin itu sebenarnya. Lalu dia menjelaskan dengan logika transendental itu. Dengan kategori-kategori. Oke, mungkin kita beranjak ke pertanyaan dari audiens ya. Ada soalnya sudah lumayan banyak pertanyaan yang muncul. Yang pertama untuk Pak Sitorus dari Arvin Go. Beliau menanyakan Kant itu menambahi penjelasan transcendental deduction di edisi pertama A80-an di sekitar itu. Di edisi keduanya ditambahkan lagi penjelasan tentang unity of transcendental apperception. Nah, apa niatkan dengan tambahan mengenai tadi itu, unity of transcendental apperception? Apakah untuk melawan doktrin asosiasinya Hume atau untuk membela pengajaran sintesis metafisika dia sendiri? Apa konteks di balik edisi B itu? Apakah ada perbedaan jauh antara edisi A dan B? Ini pertanyaan Arvin Go ini kita bisa menghabiskan itu kalau kita melihat kritik The Rein and Vernon itu buku itu ya, jadi dalam pengantar edisi kedua itu kan mengatakan bahwa bagian paling gelap dan paling sulit dari buku itu adalah deduksi transendental atas kategori-kategori pikiran murni. Itu bagian paling gelap ya, bagian paling rumit itu ya. Dan kebetulan itu juga tema disertasi saya di Frankfurt kemarin itu ya. Nah, para ahli sampai Martin Heidegger dan lain-lain itu berbeda pendapat ya, mana yang lebih pas untuk menyatakan sebenarnya maksudkan, apakah edisi A atau edisi B gitu ya. Jadi mereka berdebat mengenai itu. Martin Heidegger sendiri lebih memilih edisi A ya, dan tapi ahli-ahli Kant umumnya yang sekarang itu memilih edisi B gitu ya. Nah, mengapa dia merevisi buku tersebut ya? Ini juga panjang sejarahnya ya, karena ketika pertama kali terbit buku itu kan disalahpahami orang gitu ya.
lalu dia menulis dalam edisi yang bentuk populer itu dan ringkas, itu prolegomena kepada setiap metafisika di masa depan yang mampu disebut sebagai ilmu pengetahuan. Tetapi edisi A dan edisi B itu sebenarnya dari segi saya mau katakan dari segi konten ya, dari segi isi ya hampir sama, cuma dugaan di sini kalau kita membaca penelitian-penelitian historis mengenai terbitnya edisi A dan B dalam satu buku itu, karena dalam edisi A itu kan itu terutama dalam bagian deduksi transendental itu menggunakan istilah-istilah yang bisa mengacaukan pemahaman itu sebenarnya. Dia misalnya menggunakan Einbildungskraft gitu ya, imajinasi gitu ya. Bagaimana kategori konsep atau kategori-kategori itu harus dalam imajinasi harus mengerjakan intuisi-intuisi yang terberi kepada kita melalui ruang dan waktu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa beda edisi A dan B? Ya, saya mau katakan dari segi isi tidak berbeda karena dia sebenarnya tetap mengacu kepada proses yang sama, tetapi bahasa yang digunakan itu dia kelihatan lebih straight to the point, itu edisi B. Dia lebih tidak menggunakan bahasa-bahasa yang bisa mengganggu pemikiran. Kira-kira seperti itu. Ini panjang ceritanya nih. Alih-alih lain itu. ini soalnya ini menjadi sejarah buku ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya dari Taufikur Rahman ya, yang tadi berdebat dengan Arvin Ko tadi di sesi sebelumnya. Sama ini untuk Pak Sitorus. Kalau logika transendental itu sifatnya deskriptif, mendeskripsikan syarat-syarat mungkinnya pengetahuan, apakah itu berarti kan di sini nih mengandaikan psikologisme, artinya bahwa kebenaran logis itu diturunkan dari fakta-fakta pikiran gitu, fakta-fakta kesadaran kita gitu. Kalau iya berarti kan itu masuk ke psikologisme. Apakah begitu gitu? Saya akan menjawab tidak ya. Jadi alasannya adalah psikologi itu kan lebih pada proses-proses katakanlah kognitif atau neuronal dalam otak gitu ya. Ya, psikologi ya. Itu justru tentu kalau Anda mengatakan ini psikologi transendental boleh juga, tapi harus ada transendentalnya ya. Tetapi ini kan sebenarnya bukan proses neuron-neuron dalam otak gitu. Jadi ini sebuah tema perdebatan yang menarik juga karena Kant juga menjadi interpretasi terhadap Immanuel Kant juga menjadi latar belakang munculnya tema philosophy of mind dalam tradisi filsafat analitis ya, bagaimana pikiran kita bekerja. Jadi ini tidak bisa dikatakan psikologisme karena ini tidak menyangkut pemikiran katakanlah sebagaimana diteliti dalam neuroscience ya. Ini melampaui ya. Ini tidak bisa dikatakan seperti neuroscience. Ini melampaui fenomena-fenomena mental itu sebagaimana kesadaran. Itu kesadaran di sini atau pikiran ini menjadi problem filosofis justru karena dia tidak bisa diidentifikasi sebagai tema-tema menjadi tema naturalisme ya, neuroscience dan segala macam. Justru di situ letak problem filosofis dari kesadaran. Jadi ini juga bukan psikologisme. Baik. Dari Inu, apakah ada komentar mengenai psikologisme dalam logika? Apakah Inu dari perspektif logika formal punya perspektif mengenai hal ini? Apakah logika formal itu sifatnya psikologistik, ataukah dia betul bebas dari situ, ataukah memang seharusnya logika seperti apa? Seperti itu. Silakan. Terus kedengeran? Ya. Silakan. Oke, mengenai masalah psikologisme yang menurunkan kebenaran logis dari hal-hal yang sifatnya psikologistik, ini juga jadi perdebatan yang cukup ketat juga ya di dalam penetapan bagaimana hukum di dalam logika. Tapi beberapa posisiku saat ini, setidaknya pada umumnya kan kita mengidentifikasikan kayak logika itu ditetapkan sebagai normatif atau misalnya ditetapkan sebagai deskriptif. Kalau kita misalnya menetapkan ini sebagai, kalau kita misalnya menetapkan dia sebagai normatif, aku masih belum menemukan bagaimana
Misalnya hal-hal yang misalnya dikeluarkan dari subjek tadi itu bisa menetapkan keniscayaan dan kategori-kategori itu mampu mempertahankan hal itu. Karena kalau misalnya kita menetap ke kaitannya sama apa psikologis, apa namanya, nggak untuk, kalau misalnya psikologi itu mempertahankan penetapan keniscayaan logis. Artinya logika formal tidak berciri psikologistik seperti itu ya, seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Pak Sitorus juga ya. Oke. Itu Brentano yang bilang itu ya. Iya, Brentano itu. Hans Brentano itu yang mau menpsikologikan semua ilmu itu dari Aristoteles itu. Ya, yang dikritik oleh Frege dan seterusnya itu. Kemudian dari Muhammad Ki Ahnaf, dari Ahnaf ini pembicara dari sesi selanjutnya, dari sesi sebelumnya kemarin ya, itu kepada Pak Sitorus juga. Jadi tadi Ahnaf menanyakan bahwa tadi Bapak mengutipkan bahwa logika transendental itu asal-usul cara pengetahuan mengenai objek sejauh asal-usul itu tidak dapat diatributkan kepada objek. Nah, lantas bagaimana logika transendental ini memastikan bahwa runtutan berpikir atau deskripsinya itu sahih, gitu. Menimbang bahwa LT logika transendental itu menjauhkan dirinya dari objek yang kita dapat dari kesadaran. Nah, yang kedua adalah tadi LT itu sepertinya bekerja secara sintetik. Dengan demikian, bagaimana LT membuktikan hasil sintetiknya sendiri, mengingat alur sintetik berbeda dari analitik. Seperti itu. Jadi tadi kan ketika menguraikan hasil-hasil dari saya bisa jawab ya. Oke. Jadi yang mana dia tadi? Jadi memang gini dia. Kan itu menganggap bahwa kategori-kategori pikiran murni itu adalah bentuk-bentuk pengetahuan formal kita mengenai objek ya. Jadi kita memiliki pengetahuan formal mengenai segala sesuatu, yakni dalam bentuk kategori-kategori itu ya, yang akan bertemu dengan materi pengetahuan. Nah, dia memang bekerja dengan secara sintetis, artinya kategori-kategori itu ya dan intuisi-intuisi yang terberi kepada kita itu bekerja secara sintetis ya, lalu menghasilkan konsep pengetahuan. Jadi karena itu kan mengatakan bahwa pikiran tanpa intuisi adalah buta, intuisi tanpa konsep adalah kosong gitu ya. Jadi ada dua sumber pengetahuan menurut Immanuel Kant, yakni kategori-kategori transendental itu yang berpadu dengan atau bersintesa dengan intuisi yang terberi kepada kita. Jadi memang dia bersifat sintetis. Dan puncak atau instansi tertinggi yang melakukan sintesis ini adalah tidak lain dari kesadaran diri transendental. Ya. Itu kemudian yang merangkum ini semua ya, sehingga pengetahuan yang kita peroleh itu dimiliki atau belongs to sebuah kesadaran diri ya. Jadi karena kalau tidak maka pengetahuan itu tidak termasuk kepada siapa-siapa. Jadi harus ada instansi tertinggi gitu ya. Nah, bagaimana menjelaskan bahwa membuktikan kesahihan dari sintesis itu? Pembuktiannya adalah, jadi dalam buku Kritik The Rein and Vernunft itu ada istilah yang penting yang menjadi pedoman Immanuel Kant dalam menjelaskan ini semua, yaitu the possible knowledge. Artinya, apakah pengetahuan menjadi mungkin dengan ini, gitu ya, dengan cara kerja kategori ini. Misalnya, kalau tidak ada kesadaran diri, maka pengetahuan tidak mungkin terjadi. Gitu ya. Oleh karena itu harus ada kesadaran diri. Kalau tidak ada kategori, maka pengetahuan tidak mungkin. Oleh karena itu harus ada kategori. Gitu ya. Jadi begitu caranya membuktikan, berargumen, itu argumen transendental ya, mengargumenkan bagaimana sintesa itu sah gitu ya. Sebab jadi kategori itu harus diterima agar pengetahuan mungkin. Kesadaran diri itu harus diterima agar pengetahuan mungkin gitu ya. Jadi itu argumennya. Argumen transendental itu bekerja dengan seperti itu ya. Sehingga semua konsep-konsep itu baik kategori maupun kesadaran diri itu disebut kategori transendental ya. Transendentalitasnya yaitu bahwa mereka harus diterima sebagai ada secara transendental agar kita bisa menjelaskan bagaimana pengetahuan itu mungkin gitu. Itu sebenarnya. Oke. Nah, apakah
syarat-syarat yang serupa juga ditemui dalam logika formal, Bung Ainu. Apakah logika formal juga mengandaikan logika formal yang Bung Ainu sampaikan tadi di awal, apakah itu juga mengandaikan sejumlah syarat-syarat transendental tertentu dalam mengkonstruksinya? Tadi kan Bung Ainu menyebut bahwa logika formal itu harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tadi disebutkan, ada semacam invarian dan seterusnya. Apakah itu bisa dilihat sebagai syarat-syarat transendental yang ada dalam pikiran horizon pengetahuan kita, ataukah syarat-syarat itu merupakan berkaitan dengan dunia? Tidak ada syarat yang melulu transendental seperti itu. Silakan, Bung Ainu. Bagaimana syarat-syarat itu ditetapkan untuk menetapkan domain di dalam logika, itu juga pertama dia itu harus menetapkan ekstensi di dalam penetapan di dalam satu sistem itu sendiri dulu. Ekstensi maksudnya rujukan ya? Iya, maksudnya dirujukan ketika si penetapan itu sendiri bisa digunakan untuk menetapkan domain di dalam domain. Terus secara fungsi kebenaran, untuk menetapkan fungsi kebenarannya. Itu sih kalau bagaimana asumsi itu diajukan, karena memang salah satu perdebatan yang cukup keras itu kan antara konstruktivisme yang mengandaikan antara hukum-hukum logika itu membutuhkan putusan atas itu, atau dia di luar dari itu, atau di luar dari putusan kita terhadapnya gitu. Seperti misalnya menjatuhkan terhadap dunia, bagaimana lebih gitu sih. Oke, yang berkaitan dengan dunia tadi yang disebut logika kuantum dan seterusnya tadi itu ya, yang berhubungan dengan itu, atau kaitannya dengan Kripke atau apa gitu, enggak? Itu berkaitannya sama Kripke, bagaimana sih kan di dalam asumsi yang kau ajukan tadi, penetapan logis itu dia diajukan sebagai legitimator, sebagai nama yang tidak berubah di dalam bagaimanapun model-model yang kita tetapkan, sehingga dia tidak, sehingga si maknanya itu selalu stabil untuk menetapkan konstanta logis. Tapi beberapa perdebatan juga masuk ketika misalnya ada di dalam satu bahasa tertentu yang nggak memuat satu konstanta logis misalnya, dan logisannya itu diletakkan misalnya sebagai satu konstruksi, sebagai satu kayak misalnya order kayak A, B, aku cuma menetapkan order tapi ternyata itu dimaknai sebagai konjungsi, kayak gitu sih. Tapi selalu mengandaikan adanya satu konstruktif logisan di situ. Itu dijamin karena ada ekstensional. Kalau bisa bertanya sedikit ya. Silakan. Tadi kan Ainu bilang Frege ya. Saya juga pernah baca bahwa Frege itu mengomentari logika transendental Immanuel Kant. Saya udah lupa, saya udah itu baca dulu sepintas. Nah, barangkali Bung Ainu atau yang lain bisa, saya sendiri tidak tahu apa persisnya saya tidak membaca Frege juga, apa persisnya yang dikomentari oleh Frege dari logika transendental Immanuel Kant. Saya ingin tahu. Silakan Bung Ainu. Ada enggak? Itu dibahas di Foundation of Arithmetic kalau nggak salah, di mana salah satu kritiknya itu kan soal penetapan matematika, salah satunya bagaimana Kant sendiri menjatuhkan bagaimana pengetahuan terhadap matematika itu sendiri malah ditetapkan sebagai suatu bentuk intuisi, sebagai suatu bentuk dijatuhkan intuisi ruang dan waktu. Sedangkan yang ditetapkan bagi Frege justru kebenaran di dalam penyataan di dalam matematika itu harus bersifat analitik dan a priori. Oh ya, berarti itu oke, saya bisa paham sekarang bahwa memang Kant juga dalam kritik der Reine Vernunft itu menjelaskan bagaimana matematika itu mungkin dan bagaimana khususnya geometri dan aritmetika ya itu bertolak dari intuisi ruang. Dia kan mengatakan bahwa konsep ruang itu a priori dalam diri kita, dan karena itu kita bisa itulah fondasi dari matematika ya. Misalnya geometri, bahwa kepastian dalam geometri itu hanya bisa mungkin terjadi karena kita telah selalu memiliki konsep dalam ruang yang bersifat a priori. Misalnya, sehingga sekalipun misalnya dua garis sejajar kalau ditarik lurus tidak akan ketemu, misalnya, itu pasti sekalipun tidak pernah itu dibuktikan ya. Bagaimana itu pasti? Karena menurut Kant, karena dalam diri kita sudah ada konsep ruang yang bersifat a priori. Oke. Jadi itu sebenarnya yang dikatakan oleh komentari Frege
terhadap Immanuel Kant ya. Terima kasih Bung Ainu. Ya, memang kelihatan sekali perbedaannya ya. Jadi sementara Kant melihat putusan matematis itu sifatnya sintetik a priori, Frege melihatnya sebagai analitik a priori gitu ya. Ya, Seperti itu jadi ya. menurut Kant itu 2 tambah 5 itu 7 itu sintetis a priori. Ya. Karena konsep kata 7 tidak terdapat dalam 2 dan 5. Ya. Apakah dari Ainu mau ada yang dikomentari mengenai ini? Silakan. Salah satu argumentasinya itu kan karena tergantungan kan terhadap asumsi ruang dan waktu ini kan dia mengandaikan mekanika Newtonian kalau nggak salah ya. Dia mengandaikan adanya absolute space kalau nggak salah. Dan beberapa riset di matematika itu malah menunjukkan kalau sebenarnya itu nggak sekedar jatuhkan pada intuisi, nggak hanya sekedar jatuhkan pada intuisi, yang justru bahkan banyak riset di matematika yang bahkan justru sifatnya kontraintuitif. Sehingga karena hal itu, di sini saya mendefinisikan analitik itu sebagai analitik sintetik sebagai variasi semantik dan a posteriori sebagai kategori epistemologis. Nah, karena itu dia penempatan ini tuh dia harus benar secara logis, karena itu asumsinya Frege ya. Ketika mereka menempatkan untuk mendasari matematika di dalam logika. Kalau begitu. Oke. Ya, dari Kak Sosiawan Permadi ini ada pertanyaan untuk Pak Fitzgerald. Apakah logika transendental mengakomodasi intuisi sebagai pikiran murni atau a priori? Lalu bagaimana logika transendental menjelaskan situasi yang counterintuitif? Misalnya, salah satu contoh dari Frege itu adalah planet Venus adalah bintang fajar. Kalimat ini sama maknanya dengan planet Venus adalah bintang sore. Sama rujukannya dengan kalimat planet Venus adalah bintang senja, bintang sore gitu ya. Tapi maknanya berbeda gitu. Jadi sesuatu yang tidak sepenuhnya intuitif seperti itu. Nah, bagaimana kasus-kasus seperti ini dijelaskan dalam kerangka Kantian gitu? Yang pertama mengenai intuisi, ya memang kita harus memahami intuisi pada Kant sesuai dengan apa yang dia katakan ya. Intuisi itu tidak lain dari keanekaragaman kesan-kesan indrawi yang kita terima melalui indera, itu sebenarnya intuisi ya, dan itu masih chaos sifatnya, chaotic. Dia baru justru kesan-kesan indrawi yang bermacam-macam itu, misalnya kita melihat rumah, kita melihat seperti atap, seperti dinding, seperti jendela dan lain-lain, itu semacam kesan-kesan indrawi, lalu itu yang kemudian diproses oleh kategori-kategori itu, lalu menghasilkan putusan bahwa itu sebuah rumah. Jadi intuisi sebenarnya pada Kant itu lain dengan intuisi sebagaimana yang dipahami dalam literatur umumnya. Ini kita perlu ingat bahwa para filsuf zaman abad 17 itu sering menggunakan istilah-istilah sendiri ya untuk mengungkapkan pemikirannya, dan pengertian istilah itu sering berbeda. Misalnya kayak Hegel juga begitu, Immanuel Kant juga begitu ya, dan Descartes juga begitu ya. Jadi itu pengertian intuisi pada Immanuel Kant, bukan intuisi sebagaimana kita pahami sekarang. Nah, itu satu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi mengenai planet Venus dan adalah bintang sore atau bintang pagi itu ya, misalnya ya kan itu kan tidak berurusan dengan itu ya, karena kan hanya berurusan bagaimana kategori-kategori pikiran kita itu bekerja gitu ya. Jadi apakah yang menjadi kontribusi pikiran kita dalam menghasilkan pengetahuan, itu hanya itu yang mau. Jadi di sini sebenarnya dia mau menjelaskan struktur pemikiran kita ya. Jadi dia tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi itu ya. Kalau mungkin menurut logika formal yang tadi dipresentasikan Bung Ainu, mungkin itu bisa dijawab ya. Kalau menurut logika transendental itu tidak
itu tidak relevan ya. Bukan berarti pertanyaan itu tidak bisa dijawab, tapi logika transendental tidak meneliti hal-hal seperti itu. Oke. Karena tadi kan soal planet Venus adalah bintang fajar atau bintang senja, itu kan putusan yang dalam arti tertentu kalau kita meninjau rujukannya bersifat analitik. Jadi itu sama dengan planet Venus adalah planet Venus. Tapi ketika digeser menjadi planet Venus adalah bintang fajar atau bintang senja, kemudian nilai kebenarannya itu bisa berubah-ubah seperti itu ya kalau nggak salah konteksnya ya. Nah, apakah dari Ainu ada yang mau dikomentarin mengenai dilema Frege ini? Silakan Ainu. Mungkin kriteria substitusional yang disebut sebagai konteks kabur yang kaitannya justru ini kan baru bermasalah ketika kita masuknya ke sebagai apa yang disebut sebagai proporsionalitas itu atau kaitannya sama pengetahuan subjektif. Misalnya kita misalnya tahu kriterianya kalau misalnya Venus bintang pagi itu bintang fajar. Terus kalau misalnya aku tahu bintang fajar itu Venus, tapi misalnya aku nggak tahu. Jadi walaupun dua-duanya misalnya dinyatakan ekuivalen, dia benar secara analitik, tapi dia nggak bisa disubstitusikan ketika dijadikan sebagai pengetahuan subjek. Itu aja sih komentarku. Karena itu yang disebut sebagai konteks kabur. Oke. Jadi ada pertanyaan lanjutan dari Kak Sosi untuk Inu. Bagaimana penetapan domain logis dapat dilakukan jika suatu himpunan ditempatkan secara natural? Ini kaitannya dengan tadi yang Inu sebut konstanta logis itu adalah natural kind ya, jenis alamiah. Apakah himpunan diasumsikan dalam keadaan dunia kemungkinan maksimal? Itu pertanyaan pertama ya. Jadi bagaimana penetapan domain logis bisa dilakukan jika suatu himpunan ditempatkan secara natural? Nah, syarat-syaratnya seperti apa? Apakah himpunan itu diasumsikan dalam suatu dunia kemungkinan yang bersifat maksimal? Dan kedua, bagaimana Mas Inu menjelaskan gap logika formal sebagai pikiran murni pada pengalaman yang nyatanya sering bersifat kontradiktif dan melanggar hukum logis, misalnya paradoks pembohong. Itu kan berarti menyalahi apa yang secara tadi disebut sebagai pikiran murni itu, logika sebagai pikiran murni yang bersifat kontradiktif itu. Silakan dari Bung Ainu mau dijawab bagaimana? Oke, pertama untuk penetapan domain untuk mengenal. Aku masih maksudnya di sini natural. Karena ketika ngomongnya natural di sini yang dimaksud Sosi itu apa? Tapi asumsiku ketika misalnya menetapkan bagaimana satu penetapan logis meletakkan sebagai di dalam domain ekstensional, maksudnya adalah ketika dia katakan lebih gampang kalau misalnya aku tulis misalnya untuk mendefinisikan universalitas, aku menganggap bahwa itu dianggap sebagai satu bentuk kardinalitas terhadap suatu himpunan tertentu gitu. Dan yang dia tuh punya skop, punya cakupan terhadap setiap kemungkinan substitusi dari si kuantor universal itu kurang lebih kayak gitu tadi maksudnya. Terus kalau misalnya natural ini dianggap sebagai actual word, ya acuan yang jadi penetapan ini kan letakkan di actual word kan, karena posisi di sini aktualis. Kurang lebih gitu. Oke, terus yang pertanyaan kedua tadi soal gap logika formal sebagai pikiran murni pada pengalaman nyatanya sering kontradiktif, yaitu contohnya layar paradoks atau paradoks membohong gitu. Tidakkah itu menyanggah gagasan tentang tadi logika formal sebagai pikiran murni itu? Aku nggak mengklaim logika itu sebagai pikiran murni di dalam hal ini. Formal ini kan dianggap sebagai ada properti formal yang dimiliki di dalam di dunia dan di pikiran. Yang formal, yang aku maksud logika formal di sini kan itu. Sedangkan paradoks pembohong itu kan muncul sebagai keterbatasan
kuat kebatas ekspresivitas bahasa tertentu. Kayak misalnya di dalam itu pernah juga dibahas sama Janowski kalau nggak salah. Dia mencoba untuk menggeneralisasikan segala bentuk paradoks pembohong, terus kalau nggak salah self-referential paradox, terus fixed point, itu bisa dicek di papernya Janowski. Jadi itu bisa digeneralisasikan sebagai satu sebagai satu keterbatasan ekspresivitas bahasa, di dalam sistem logis. Itu Berarti sih. itu bukan batas logika per se ya, tapi batas dari salah satu ekspresivitas dia. Oke. Iya. Kalau nggak salah di kritik atas rasio murni ini juga dibahas ya paradoks pembohong itu ya, bahwa semua orang kereta adalah pembohong, saya adalah orang kereta gitu. Itu kan masuk ke dalam antinomi kalau nggak salah ya, antinomi rasio murni yang dibahas. Kalau nggak salah seperti itu Pak Sitorus. Antinomi itu sebenarnya kan kalau ada dua pandangan yang misalnya bumi ini terbatas, gitu, alam semesta ini terbatas dan alam semesta ini tidak terbatas, itu ada dua pandangan yang bertolak belakang, tetapi kedua-duanya sama-sama bisa dianggap atau dibuktikan sebagai benar dengan argumennya itu ya. Nah itu kan itu antinomi, anti hukum ya, hukum pemikiran. Jadi sebenarnya itu menunjukkan keterbatasan understanding kita itu hanya bisa diatasi melalui rasio praktis ya. Kemudian melompat ya, bahwa tidak bisa itu dijawab itu karena itu sudah melampaui pengalaman ya. Berarti kalau kasus paradoks pembohong yang bilang semua orang kereta adalah pembohong, kan dalam arti tertentu kalimat itu benar, tapi dalam arti tertentu kalimat itu salah karena yang menyatakan adalah orang kereta. Jadi semacam antinomi juga dalam arti itu ya, menurut Pak Sitorus ya, dalam Kant ya. Ya, tetapi itu antinomi itu ada antinomi ya, dan itu kemudian antinomi itu membawa kita kepada dimensi yang transenden ya, bukan dimensi yang transendental tapi transenden. Oke. Tapi kalau dalam perspektifnya Inu tadi sepertinya ini masalah di dalam internal logika ya, nggak sampai keluar dari domain logika sampai ke domain rasio praktis ataupun domain transenden tadi ya. Apa pandangan Inu soal itu? Ya, aku nggak menempatkan itu sebagai problem epistemik, tapi lebih ke problem ekspresivitas bahasa. Bagaimana selalu ada constraint. Kalau bahasanya Jean-Yves Girard itu selalu sebutannya itu gap, selalu ada proof gap yang ditempatkan ketika kita mencoba untuk membicarakan di dalam satu sistem logisan tertentu. Misal problem, jadi lebih aku menjatuhkannya ke problem bahasa sih. Kayak misalnya kalaupun kita misalnya membayangkan ada satu bahasa tertentu, misalnya selalu ada muncul keterbatasan ekspresi, problem self-referential paradox, problem gaps itu, kayak misalnya incompleteness itu selalu muncul. Ini kayak gitu sih jawaban yang bisa aku kasih. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Banyak sekali, tapi coba saya pilihkan ya, karena nggak mungkin semuanya kayaknya. Sebentar. Jadi untuk Kak Ainu, apakah bagian dari metalogika yang Kak Ainu sebutkan tadi dapat memiliki kesimpulan yang sama dengan logika transendental? Atau kesimpulannya pasti berbeda, tapi tetap di domain yang sama, yaitu mungkinnya pengetahuan. Bagaimana, Bung Ainu? Apakah kesimpulannya bisa sama kalau kita menggunakan logika formal, bisa menurunkan kesimpulan yang sama dengan apa yang diperoleh oleh Kant melalui kajian logika transendental tentang syarat-syarat pengetahuan? Ataukah berbeda, dan perbedaannya seperti apa? Di dalam asumsiku, ketika aku memahami logika transendental ini sebagai bagaimana mungkin objek intuisi itu masuk dalam ruang kesadaran, dan bagaimana kita dan hal itu menetapkan bagaimana kemungkinan keniscayaan. Aku menganggap bahwa tetap kenapa aku tetap mempertahankan itu. Tadi sebelumnya aku mempertahankan itu karena kita memungkinkan adanya keniscayaan dari menetapkan keniscayaan dari satu sistem logika tertentu. Karena di dalam asumsi tadi itu kan kayak klaim tersebut tetap memungkinkan menangkap gagasan yang percaya, sehingga tetap memungkinkan adanya kesimpulan itu.
Walaupun memang secara spesifik kalau misalnya kita kaji lebih lanjut metodologi sendiri memang ini sih kaitannya sama keterbatasan kaitannya sama kayak misalnya properti dari sistem formal, properti dari sistem logis tertentu. Kayak misalnya classical logic itu apakah semuanya bisa dinyatakan di dalam di dalam benar atau salah? Apakah semua kalimat itu mungkin ditetapkan benar atau salah? Salah satunya apa itu kayak jatuhnya kayak completeness atau konsistensi dari satu sistem. Tapi dari metodologi itu aku juga melihat kok tetap adanya kemungkinan untuk menetapkan keniscayaan, memastikan keniscayaan dari si hukum logika yang spesifik tadi itu karena dengan membatasi domain constraint tadi dan di situ. Jadi dari keniscayaan, karena keniscayaan ini aku nyatain ini ya, aku petakan dengan quantifier universal ya. Jadi tetap memungkinkan mencakup semua hal-hal yang universal tadi. Gitu. Sederhananya begitu. Terima kasih. Oke. Ini ada pertanyaan dari Haristio Adam ya. Jadi sintetik a priori itu menjadi solusi terhadap problem induksinya Hume, sehingga sains menjadi mungkin ya dengan sintetik a priori itu. Akan tetapi Nassim Taleb dengan teori Black Swan menyatakan ada hal di dunia nyata yang tidak dapat diprediksi atau dimodelkan oleh sains karena distribusinya di dunia nyata bersifat non-linear kuat, sehingga statistik sains tidak bekerja. Misal munculnya internet, 911, 9/11 maksudnya ini ya, insiden terorisme itu, atau apakah suatu saat matahari akan terbit dari barat. Namun sains menganggap itu mungkin sehingga menurut Taleb terjadi platonifikasi berlebihan. Pertanyaan saya, apakah sintetik a priori batal atau punya pengecualian sebagai solusi terhadap Hume dengan temuan ini? Cukup kompleks nih pertanyaannya Pak Sitorus, gimana Pak? Ya, untuk bisa menjawab itu ya, sintetis a priori itu kan sebenarnya ya mungkin kita harus juga lihat jenis-jenis putusan menurut Immanuel Kant ya. Umumnya kan pernyataan yang bersifat sintetis itu adalah pernyataan yang a posteriori ya, berdasarkan pengalaman ya. Jadi misalnya ruangan ini dingin itu tentu sintetis ya, karena konsep dingin tidak termasuk secara analitik pada konsep ruang gitu ya. Nah, tetapi kemudian ada juga pernyataan yang sintetis juga, tetapi a priori gitu ya, tidak berdasarkan pengalaman. Yaitu pernyataan-pernyataan ilmiah atau pernyataan-pernyataan sains, itu aja sebenarnya. Jadi pertanyaan tadi harusnya diukur dengan penjelasan pernyataan sintetis a priori itu ya. Apakah saya kurang bisa memahami tadi pertanyaannya apa, tetapi itulah pengertian dari pernyataan-pernyataan sintetis a priori. Oke, kalau dalam tadi ya, dikaitkan tadi ya dengan diskusi dengan Inu tadi kan, pernyataan yang dari pernyataan matematis menurut Frege kan itu sifatnya justru berkebalikan ya, sifatnya itu analitik a priori. Dan juga dalam perkembangannya, kalau tidak salah juga ada temuan-temuan antara lain oleh salah seorang logikawan Amerika di tahun 50-an itu namanya Quine, yang menunjukkan bahwa distingsi antara analitik dan sintetik itu, antara pernyataan analitik dan pernyataan sintetik itu adalah distingsi yang semu. Jadi tidak ada distingsi sama sekali karena semua pernyataan menurut Quine adalah pernyataan sintetik. Jadi didapat dari pengalaman, a posteriori sifatnya. Bukan a priori, tapi bukan antara analitik dan sintetik, tapi antara a priori dan a posteriori. Ya. Jadi menurut Quine itu semua pernyataan itu sifatnya a posteriori. Nah, apakah hal ini berkaitan dengan logika formal seperti yang tadi disampaikan oleh Ainu? Silakan Bung Ainu. Apakah logika itu yang tadi diuraikan oleh Bung Ainu itu berkaitan atau bertumbuh pada pengandaian tentang yang dirumuskan Quine tadi mengenai distingsi antara analitik dan sintetik, antara a priori dan a posteriori dan seterusnya itu. Silakan.
perlu aku perjelas di sini. Aku menolak manuver yang diajukan oleh Quine, yaitu dengan menghilangkan diferensiasi antara analitik dan sintetik, terutama karena tujuannya aku mau menetapkan aspek-aspek yang sifatnya di luar bahasa, yang misalnya untuk menetapkan bahasa yang sifatnya pragmatis, kayak dengan menolak non-analytic synthetic distinction, karena nanti kalimat itu bisa aku tetapkan dengan tinggal aku ubah beberapa struktur gramatikalnya, jadi dibuat kayak semisalnya itu kan contoh kalimat analitik itu tidak semua lajang itu ya. Lajang adalah orang yang tidak menikah. Setiap lajang itu adalah orang yang menikah. Itu kan kalimat yang dinyatakan analitik. Quine kan menolak argumentasi itu karena kita harus punya pengetahuan soal kelajangan dulu. Kita harus punya pengetahuan itu, dan pengetahuan soal lajang itu yang sifatnya sintetik. Pengetahuan itulah kenapa itu disebut. Kenapa Quine nolak hal itu, karena selalu ada hal-hal yang misalnya kayak pengenalan bahasa yang dia itu butuh, yang sifatnya selalu butuh pengalaman. Itu asumsinya Quine. Makanya dia menolak distinksi analitik sintetik. Tapi penetapanku ini aku pertahankan karena untuk memisahkan antara yang teoritis dan yang prateoritis, antara yang di domain penetapan di bahasa dan yang di luar bahasa. Sehingga dengan ini aku menetapkan ada aspek-aspek pragmatis di dalam bahasa yang kita gunakan untuk menetapkan itu yang sebutannya semantik asen, pendakian semantik untuk penetapan bahasa tertentu. Tapi dengan begitu, apakah berarti Bung Ainu ini dengan menolak konsep model Quine tadi tentang analitik sintetik, Quine yang mau memadukan keduanya itu ditolak oleh Ainu dengan menegaskan ada dimensi analitik dan sintetik yang terpisah? Apakah itu tidak berarti posisinya kemudian sama dengan posisi Kantian yang memang mengakui perbedaan antara keduanya gitu? Iya, di satu sisi memang nampak mirip ya, tapi aku nganggap kalau misalnya dia hanya, tapi kalau lebih jauh lagi, kalau misalnya kita bawa ke masalah penentuan ekstensi atau penetapan rujukan atau penetapan denotasi atau penetapan keluasan tadi itu, misalnya di domain ini, misalnya a priori atau misalnya buat pengenalan konsep, diferensiasi antara beberapa konsep kayak misalnya a priori sama a posteriori tadi itu sendiri juga aku ngelihat banyak yang kurang clear. Kayak semisalnya untuk kasus jika misalnya kalau misalnya a priori mengadakan ada pengetahuan yang mendahului, kayak misalnya pengetahuan aku ngerasa itu cukup bisa diletakkan ke dalam domain di domain bahasa, dan itulah yang gunanya aku menetapkan adanya analitik dan sintetik tadi, karena dengan a priori dia dimaknai hanya sekedar kayak misalnya dia mendahului pengalaman, aku ngerasa belum pernah distinct. Untuk penetapan analitik dan sintetik ini sendiri nggak akan bisa clear gitu. Jadi disitulah aku menetapkan itu dengan memisahkan kayak misalnya dengan kaitannya sama di dalam bahasa itu kayak abstraksi dan yang konkret gitu. Tapi kalau itu ditaruh di bahasa, berarti kan itu mensyaratkan adanya syarat kemungkinan pengetahuan. Bahasa kan setelah syarat itu ditetapkan terlebih dahulu. Berarti kan yang Ainu sampaikan tentang distingsi itu di dalam konteks bahasa, berarti itu dicakup oleh logika transendental dong. Sebagai syarat-syarat pengetahuan yang lebih luas daripada sekedar bahasa gitu. Begitu nggak? Kenapa itu bisa dianggap mencakup? Aku masih kurang nangkep kenapa itu bisa dianggap mencakup. Karena dengan asumsi bahwa bahasa kan pilihan yang kita ambil setelah kita memiliki syarat-syarat pengetahuan a priori itu. Setelah kita memiliki syarat-syarat pengetahuan a priori, barulah kita memilih. Kita menggunakan bahasa logika klasik, kita menggunakan bahasa logika para konsisten gitu.
Jadi ini pilihan-pilihan yang diambil setelah syarat transendental ini menjadi prakondisi terlebih dahulu. Apakah tidak berarti seperti itu sehingga logika formal yang disampaikan tadi jadi subdivisi dari logika transendental? Oh iya, boleh dibuat clear posisiku tadi itu. Ketika makanya karena diferensiasi antara apa namanya yang a priori a posteriori itu kurang clear, makanya aku menetapkan bahwa posisiku secara epistemologis ini lebih bersifat netral. Dalam arti yang nggak menjamin bahwa segala sesuatu hal itu harus diletakkan di dalam dunia atau misalnya di dalam asumsi prakondisi pengetahuan tertentu gitu. Itu cuma jadi salah satu bagian. Mungkin itu sih yang bisa aku jawab. Oke, apakah dari Pak Sitorus ada yang mau dikomentarin tentang jawabannya Inu tadi? Saya hanya ingin menambahkan atau memperjelas sedikit mengenai pengertian a priori dan a posteriori yang tadi dikomentari oleh Bung Ainu ya. Jadi kan itu a posteriori ya itu jelas berdasarkan pengalaman ya. Tapi a priori itu yang sama sekali mendahului pengalaman. Jadi hal-hal yang kita ketahui misalnya atau konsep perubahan itu ya atau konsep ada itu dalam bukunya Kritik Deraan Vernunft itu misalnya konsep perubahan itu kalau kita misalnya menggunakan konsep itu atau kata itu untuk konteks tertentu itu tidak a priori karena konsep perubahan itu sebenarnya jadi yang a priori dalam pikiran kita tanpa kita peroleh dari pengalaman itu sebenarnya pengertian a priori. Jadi ada banyak hal yang kita katakan ya tanpa kita lebih dulu mengalaminya, tetapi itu tidak bisa selalu dikatakan a priori karena bisa saja apa yang kita katakan itu sebenarnya kita ketahui karena berdasarkan pengalaman dulu-dulu gitu ya. Jadi a priori itu harus murni tidak bercampur dengan pengalaman apapun. Itu aja sebenarnya pengertian Kant mengenai a priori. Dia menegaskan itu ya. Oke, kalau begitu karena waktu juga ya kita sampai jam 9 kan ya. Maka ini sepertinya sudah waktunya kita melakukan closing statement dari masing-masing pembicara. Silahkan dari Kak Ainu mungkin ada yang mau disampaikan sebagai pernyataan posisi untuk penutup yang merangkum apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ainu, silakan. Terima kasih karena telah hadir di dalam diskusi pada hari ini. Kalau misalnya menetapkan posisiku di dalam logika tadi, sebenarnya aku punya beberapa catatan juga soal beberapa posisi model teoris yang hari ini coba aku pertahankan. Kayak misalnya kaitannya sama penetapan domain di dalam domain di dalam konstantologis yang selalu mengandaikan adanya mengandaikan suatu fungsi kebenaran tertentu atau mengandaikan suatu konstruksi konstantologis berdasarkan kuantifikasi tertentu. Karena apakah kuantifikasi tertentu itu mampu menjamin konstantologis? Beberapa klaim yang diajukan sama inferensialis yang mengandaikan logika itu berhubungan masalah transmisi dari satu kalimat dengan ke kalimat lain cukup memberikan jawaban yang menarik gitu ketika mereka mencoba untuk menyelesaikan problem makna konstantologis dengan menyatakan bahwa makna itu dari kegunaan. Tapi dia jatuh ke meta inferensialisme di mana dia selalu mengandaikan ada inferensialis yang lebih kuat gitu. Dan sejauh kita nggak bisa clear menetapkan domain logis, maka kita belum tentu bisa menetapkan menetapkan makna konstantologis. Kita belum tentu bisa menetapkan hakikat atau natur dari logika itu sendiri. Jadi kalau begitu sih, mungkin open question. Oke, terima kasih. Sekarang dari Pak Sitorus, silakan Pak. Terima kasih untuk diskusi dengan Bung Ainu ya. Saya mendapat katakanlah menjadi semacam pemikiran bagaimana meletakkan seperti tadi dikatakan apakah mungkin untuk karena sekarang ada banyak jenis logika, sistem-sistem logika, barangkali
ada sistem logika yang mengklaim bahwa logika transendental juga bisa dimasukkan ke dalam sistemnya, ya itu tentu sebuah pernyataan yang menarik yang bisa menjadi katakanlah tema untuk diteliti lebih jauh ya. Tetapi bahwa bagaimana hubungan antara logika transendental dan logika sistem-sistem logika modern sekarang, sekalipun menurut saya posisi dan tugas logika transendental itu umumnya berbeda dari logika-logika formal termasuk yang modern. Dan yang penting atau yang menarik dari logika transendental adalah bahwa dia membuka sebuah wilayah filsafat yang baru ya, yang kemudian dilanjutkan oleh Fichte dan Hegel. Hegel tidak lagi transendental, dia metafisis ya, dan misalnya dan Edmund Husserl juga. Jadi ya saya pikir ini diskusi yang penting dan menarik ya, bagaimana tema seperti ini bisa tetap digemuli ya. Dan saya pikir itu saja dari saya, dan terima kasih juga untuk Filofest untuk acara festival ini ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kedua pembicara kita malam ini. Untuk itu karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih, saya kembalikan kepada Kak MC, Kak Ada Ghazali, silakan Ada.